Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin mempresentasikan tugas geologi fisika dengan materi kristalografi dan mineralogi batuan beku. Pada kali ini topik utama yang akan saya bahas yaitu ada pengertian batuan beku, jenis batuan beku, klasifikasi batuan beku, tekstur batuan beku, komposisi mineral, dan struktur batuan beku. Tugas presentasi ini yang pertama ada pengertian batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous dari bahasa Latin ignis atau yang berartikan api adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada baik di mantel ataupun kerak bumi. Suhu magma kisaran antara 900 sampai 1200 derajat Celcius. Yang kedua, ada jenis batuan beku. Batuan beku dibagi menjadi 3. Pertama, intrusif atau plutonik, ekstrusif atau vulkanik, dan hipabisal. Yang pertama, intrusif. Batuan beku intrusif adalah batuan beku yang membeku dan membatu di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi, dikelilingi oleh batuan asal biasa disebut country rock. Yang kedua ada ekstrusif. Batuan beku ekstrusif juga dikenal sebagai batuan vulkanik terbentuk di permukaan kerak sebagai akibat dari pencairan sebagian batuan dalam mantel dan kerak. Yang terakhir yaitu hipabisal. Batuan beku hipabisal terbentuk pada kedalaman di antara batuan plutonik dan vulkanik. Batuan ini terbentuk karena pendinginan dan pembekuan yang dihasilkan oleh naiknya magma di bawah permukaan bumi. Materi ketiga yaitu tekstur batuan beku. Tekstur didefinisikan sebagai kadar atau hubungan yang erat antara mineral-mineral sebagai bagian dari batuan dan antara mineral-mineral dengan massa gelas yang membentuk massa dasar dari batuan. Tekstur pada batuan beku umumnya ditentukan oleh 3 hal yang penting, yaitu 1. Kristalinitas, yang kedua ada granularitas, yang ketiga bentuk kristal. Yang kedua ada granularitas. Granularitas didefinisikan sebagai besar butir atau ukuran pada batuan beku. Pada umumnya dikenal 2 kelompok tekstur ukuran butir, yaitu phanerik dan phanerokristalin. Kristal-kristal jenis phanerik ini dapat dibedakan menjadi ada halu atau fine apabila ukuran diameter butir yang kurang dari 1 mm, ada sedang atau medium apabila ukuran diameter butir antara 1 sampai 5 mm. Yang ketiga ada kasar atau kuarse apabila ukuran diameter butir antara 5 sampai 30 mm. Dan terakhir sangat kasar atau very coarse apabila ukuran diameter butir lebih dari 30 mm. Avanitik, batuan dengan tekstur avanitik dapat tersusun oleh kristal, gelas atau keduanya. Dalam analisis mikroskopis dapat dibedakan mikrokristalin apabila mineral-mineral pada batuan beku bisa diamati dengan batuan mikroskop dengan ukuran butir sekitar 0,1 sampai 0,01 mm. Sedangkan kriptokristalin apabila mineral-mineral dalam batuan beku terlalu kecil untuk diamati meskipun dengan batuan mikroskop. Ukuran butiran berkisar antara 0,01 sampai 0,002 mm. Ada juga amop atau glasi atau hyaline apabila batuan beku tersusun oleh gelas. Bentuk kristal. Bentuk kristal adalah sifat dari suatu kristal dalam batuan, jadi bukan sifat batuan secara keseluruhan. Ditinjau dari pandangan 2 dimensi, dikenal 3 bentuk kristal, yaitu anaerohedral apabila batas dari mineral adalah bentuk asli dari bidang kristal. Yang kedua ada subhedral apabila sebagian dari batas kristal sudah tidak terlihat lagi. Yang ketiga ada anhedral apabila mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal asli. Ditinjau dari pandangan 3 dimensi, dikenal 4 bentuk kristal, yaitu ada equidimensional apabila bentuk kristal ketiga dimensinya sama panjang, tabular apabila bentuk kristal 2 dimensi lebih panjang dari 1 dimensi yang lain, prismatik apabila bentuk kristal 1 dimensi lebih panjang dari 2 dimensi yang lain, dan terakhir ada irregular apabila bentuk kristal tidak teratur. Yang pertama, apa itu kristalinitas? Yaitu derajat kristalisasi dari suatu batuan beku pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Kristalinitas dalam fungsinya digunakan untuk menunjukkan berapa banyak yang berbentuk kristal dan yang tidak berbentuk kristal. Selain itu juga dapat mencerminkan ketepatan pembekuan magma. Yang terakhir ada hubungan antar kristal. Relasi atau keseragaman ukuran butir merupakan hubungan antara kristal satu dengan yang lain dalam satu batuan.
Dari segi ukuran terdiri dari equigranular atau granular apabila mineral yang mempunyai ukuran butir yang relatif sama atau relatif seragam. Ini inequigranular apabila mineral yang mempunyai ukuran butir tidak sama atau tidak seragam. Terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Maruli. Baik, selanjutnya yang akan saya sampaikan materi itu tentang struktur batuan beku, komposisi mineral, dan klasifikasi batuan beku. Struktur batuan beku. Pilolava atau lava bantal, yaitu struktur paling khas dari batuan vulkanik bawah laut, membentuk struktur seperti bantal. Terus ada juga jenis struktur, merupakan struktur yang ditandai adanya kekar-kekar yang tersusun secara teratur tegak lurus arah aliran. Sedangkan struktur yang dapat dilihat pada contoh-contoh batuan, yaitu seperti masif, vesikuler, skoria, amigdaloidal, seismolitis. Contohnya, kalau masif seperti masif itu yaitu apabila tidak menunjukkan adanya sifat aliran, jejak gas tidak menunjukkan adanya lubang-lubang, dan tidak menunjukkan adanya fragmen lain yang tertanam dalam tubuh batuan beku. Sedangkan vesikuler, struktur yang berlubang-lubang yang disebabkan oleh keluarnya gas pada waktu pembekuan. Lubang-lubang tersebut menunjukkan arah yang teratur. Sedangkan skoria yaitu struktur yang sama dengan struktur vesikuler, tetapi lubang-lubangnya besar dan menunjukkan arah yang tidak teratur. Amigdaloidal yaitu struktur di mana lubang-lubang gas telah berisi oleh mineral-mineral sekunder, biasanya mineral silikat atau karbonat. Dan seismolitis yaitu struktur yang memperlihatkan adanya fragmen atau pecahan batuan yang masuk dalam batuan yang mengintrusi. Pada umumnya batuan beku tanpa struktur masif, sedangkan struktur-struktur yang pada batuan beku dibentuk oleh kekar atau rekahan, fraktur, dan pembekuan magma. Misalnya columnar joint dan setting joint. Untuk komposisi mineral batuan beku, untuk menentukan komposisi mineral pada batuan beku cukup dengan menggunakan indeks warna dari batuan kristal atau dasar warna. Mineral sebagai penyusun batuan beku dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Contohnya mineral felsik, yaitu mineral yang berwarna terang, terutama terdiri dari mineral kuarsa, feldspar, feldspatoid, dan muscovite. Dan yang kedua, mineral mafic, yaitu mineral yang berwarna gelap, terutama biotit, piroxen, amfibol, dan olivin. Untuk diklasifikasi batuan beku, secara umum batuan beku terjadi menjadi 3 jenis. Ada batuan beku dalam, ada batuan beku gang, dan ada batuan beku luar. Untuk batuan beku dalam, batuan beku yang terbentuk dari hasil pembekuan magma yang jaraknya sangat jauh dari permukaan bumi, melebihi 45 km di bawah permukaan bumi, dengan proses pembekuan yang sangat lambat sehingga kristalnya terbentuk secara sempurna. Batuan beku gang merupakan jenis batuan yang pembekuan magmanya di dalam celah rak bumi atau rongga-rongga yang menuju ke permukaan bumi, dengan proses pembekuan yang cukup cepat sehingga kristal pembentukan tidak dapat disempurna kristal pada batuan beku dalam. Dan yang terakhir, batuan beku luar. Contoh jenis batuan beku yang pembekuan magmanya di permukaan bumi, sehingga proses pembekuannya sangat cepat sehingga kristal yang terbentuk cenderung kecil atau bahkan tidak mempunyai kristal. Dan batuan beku dapat diklasifikasikan berdasarkan cara terjadinya, kandungan SiO2-nya, dan indeks warna. Klasifikasi berdasarkan cara terjadinya, menurut Rosenbosch pada tahun 1877 sampai 1976, batuan beku dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk efusi rock, untuk batuan beku yang terbentuk di permukaan, dike rock, untuk batuan beku yang terbentuk dekat permukaan, deep state rock, untuk batuan beku yang jauh di dalam bumi. Klasifikasi berdasarkan kandungan SiO2 menurut C.L. Hangnes pada 1962, yaitu
batuan beku asam apabila kandungan SiO2 lebih dari 66%. Contohnya adalah riolit, granit, dan desit. Batuan beku intermediate apabila kandungan SiO2 antara 52% sampai 66%. Contohnya adalah andesit dan diorit. Batuan beku basah apabila kandungan SiO2-nya antara 45% sampai 52%. Contohnya adalah basalt dan gabbro. Batuan beku ultra basah apabila kandungan SiO2 kurang dari 45%. Contohnya adalah periodit, dunit, dan komatit. Klasifikasi berdasarkan indeks. Untuk klasifikasi berdasarkan indeks warna, menurut S. Jensen pada tahun 1943, yaitu batuan leukokratik apabila mengandung kurang dari 30%. Batuan mesokratik apabila mengandung 30-60% mineral mafic. Batuan melonatractic apabila mengandung lebih dari 60% mineral mafic. Sedangkan menurut S. J. Ellis pada 1948 juga membagi batuan beku berdasarkan indeks warnanya dengan beberapa contoh. Contohnya dari Holofelsic untuk batuan beku dengan indeks warna kurang dari 10%, Felsic untuk batuan beku dengan indeks warna 10% sampai 40%, Mafelsic untuk batuan beku dengan indeks warna 40% sampai 70%, Mafic untuk batuan beku dengan indeks warna lebih dari 70%. Dan berikut contoh-contoh gambar batuan beku yang bisa dilihat pada layar di belakang ini. Ada rhyolite, granit, andesit, diorit, desit, grandiorit, basalt, dan gabbro. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.